Oke baik, halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Vicky Fadilah. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas materi yang bertemakan tentang risiko pasar dan risiko operasional. Ya, market risk atau risiko pasar ini adalah risiko yang berasal dari perubahan situasi pasar di luar kontrol perusahaan. Perubahan ini dapat mempengaruhi nilai aset, pendapatan, dan keseluruhan kinerja perusahaan. Ya, kemudian di sini juga ada contoh dari market risk itu sendiri. Contoh yang pertama ada perubahan suku bunga, yang dimana suku bunga ini adalah naik turunnya tingkat bunga yang dipatok oleh bank sentral, seperti Bank Indonesia yang ada di Indonesia atau lembaga keuangan lainnya. Contoh yang kedua adalah fluktuasi nilai tukar mata uang. Fluktuasi nilai tukar mata uang ini adalah perubahan naik turun nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya. Kemudian contoh yang ketiga adalah perubahan harga komoditas. Perubahan harga komoditas ini adalah fluktuasi harga suatu barang mentah atau komoditas utama di pasar global yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti penawaran dan permintaan. Kemudian faktor mata uang, faktor kondisi ekonomi, dan faktor lainnya. Nah, di sini juga ada contoh kasus dari dampak perubahan suku bunga, yaitu ketika Amerika meningkatkan suku bunga, negara-negara lain yang memiliki hubungan perdagangan dengan Amerika dapat terkena dampaknya. Misalnya, jika perusahaan N melakukan ekspor ke Amerika dengan nilai $1.000 dan suku bunga 10%, kemudian suku bunga tersebut meningkat dari 10% menjadi 60%. Kemudian yang akan terjadi adalah biaya yang harusnya dibayarkan itu sebesar $1.100, itu akan meningkat juga menjadi $1.600. Hal tersebut bisa menyebabkan kerugian bagi perusahaan N. Kemudian ada antisipasi risiko dari contoh kasus tersebut. Yang antisipasi yang pertama itu bisa dilakukan dengan mengurangi volume produksi, kemudian juga bisa meningkatkan efisiensi produksi, bisa juga dengan diversifikasi produk atau pasar, kemudian yang paling parah bisa dilakukan yaitu dengan mengurangi tenaga kerja atau PHK. Kemudian dalam tema ini juga membahas tentang pasar tradisional. Pasar tradisional adalah konteks pasar tradisional dalam konteks perdagangan dunia ini adalah pasar yang sudah lama berdiri dan menjadi tempat berjualan bagi negara lain. Contohnya, Amerika adalah pasar tradisional bagi Indonesia karena Indonesia telah lama mengekspor komoditas ke Amerika. Kemudian juga ada titik equilibrium, yang dimana titik ini adalah titik kesepakatan harga dan kuantitas barang atau jasa yang diperjualbelikan antara produsen dan konsumen. Kemudian di sini ada pembahasan mengenai operational risk atau risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko yang berasal dari internal perusahaan, termasuk sistem, manusia, dan proses yang tidak berjalan dengan baik. Contoh dari operasional risk ini, salah satunya ada kesalahan manusia, yaitu risiko operasional yang paling umum dalam bisnis dan terjadi karena berbagai faktor seperti kurangnya informasi, pemahaman, pengetahuan, atau proses yang tidak konsisten. Kemudian contoh yang kedua ada kegagalan sistem, yaitu kegagalan sistem ini mengacu pada gangguan atau kegagalan yang terjadi pada sistem teknologi atau perangkat lunak yang digunakan dalam operasi bisnis. Kemudian contoh yang ketiga itu ada masalah dengan proses bisnis. Jadi masalah yang biasa terjadi dalam proses yang ada dalam bisnis sehingga sulit untuk mencapai tujuan bisnis tersebut. Kemudian di sini juga ada downsizing problem. Downsizing problem ini adalah proses memperkecil masalah dengan mengurangi tingkat produksi dan tenaga kerja. Ini dapat dilakukan untuk mengantisipasi risiko dan mengurangi kerugian. Kemudian ada margin dalam manajemen risiko. Margin adalah dana yang dipertahankan untuk menutupi potensi kerugian atau risiko. Margin ini dapat membantu perusahaan untuk mengurangi dampak kerugian. Ya, kemudian dari pembahasan-pembahasan sebelumnya kita mengacu pada konsep dasar ekonomi, yaitu ada 4. Yang pertama ada demand, permintaan, ada supply, penawaran, ada ceteris paribus, dan force majeure. Ya, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada sedikit banyak bermanfaat untuk para pendengar. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.